maanden die nu gelukkig achter ons liggen zwaar geleden. Aan de grote postweg in het hart van de stad zijn veel gebouwen verwoest. Ook de Alun Alun vertoont grote gapingen, maar de moskee bleef bespaard. Men is zo snel mogelijk met de wederopbouw begonnen en het postkantoor zal binnenkort weer kunnen worden gebruikt. Ook de industrie heeft veel geleden, maar men is niet bij de puinhopen blijven neerzitten. In een schuilkelder uit de Japanse tijd is een machinale weverij ingericht waar alweer op volle kracht wordt gewerkt. De katoen en de kunstzijde voor de sarongs worden zowel met de hand als machinaal gespoeld. Deze zo bij uitstek vrouwelijke arbeid komt uitsluitend aan de mannen ten goede. Zelf doen deze toch ook nog iets aan het maken van het product, namelijk het eigenlijke weven.
baru saja merdeka. Rakyat Bandung bersorak gembira menyambut kebebasan setelah lama dijajah. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tentara sekutu datang dengan alasan melucuti senjata Jepang. Namun ternyata tentara Belanda ikut di belakang mereka. Akhirnya kita merdeka, tidak ada lagi penjajahan. Saatnya kita membangun kota tercinta Bandung. Kita harus menjaga kemerdekaan ini dengan tetap persatuan. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan. Namun, di pelabuhan, pasukan asing mulai berdatangan dengan kapal-kapal besar. Mereka membawa senjata dan wajah yang tidak bersahabat. Tentara sekutu datang dengan alasan melucuti senjata Jepang. Tapi ternyata Belanda ikut di belakang mereka. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Pasukan Belanda dan sekutu mulai menguasai beberapa wilayah. Mereka menganggap Indonesia belum layak merdeka. Bandung, yang dulu tenang, kini berubah tegang. Attention, the city is under elite control. All Indonesian troops must leave Bandung immediately. You have me this. If you don't leave, we will burn to the ground. Karena Republik Indonesia, kami tak akan pernah dijajah begitu saja. Kami lebih baik mati daripada jajah kembali. Ancaman itu mengguncang hati para rakyat Bandung. Bandung tak lagi damai. Di setiap sudutnya terdengar langkah pasukan asing dan bisik-bisik ketakutan. Namun, di balik ketakutan itu, api perlawanan mulai menyala. Di markas TKR, para pemimpin perjuangan berkumpul. Mereka memikirkan nasib rakyat Bandung dan bagaimana menghadapi ancaman besar dari Belanda. Waktu kita tinggal 3 hari. Kalau kita bertahan terus, bisa jadi rakyat yang jadi korban. Menyerah bukan api lagi, Komandan. Lebih baik kita bakar Bandung daripada mereka kuasai lagi. Ya, biarlah Bandung jadi lautan api asal dari jajah lagi. Kami para perempuan siap membantu evakuasi rakyat. Dan kami juga akan membantu logistik untuk para pejuang. Malam itu, keputusan besar diambil. Mereka sadar bahwa membakar Bandung berarti kehilangan segalanya. Tapi itu juga berarti menjaga kehormatan bangsa. Malam menjelang. Dari kejauhan, suara tangisan dan langkah kaki terdengar. Rakyat mulai meninggalkan rumah mereka, membawa apapun yang bisa diselamatkan. Cepat bawa anak-anak pergi ke luar negeri, kita harus pulang sekarang. Kenapa rumah kita dibakar? Karena lebih baik rumah kita terbakar daripada dijajah lagi, Nak. Semua barangku sudah aku ambil. Kita harus pulang, jangan biarkan mereka pulang. Wajah-wajah penuh duka terlihat di sepanjang jalan. Namun, di balik air mata, ada keberanian yang luar biasa. Mereka rela kehilangan segalanya demi kemerdekaan yang baru saja diraih. Malam itu, langit Bandung memerah. Api menjalar dari rumah ke rumah, dari gudang ke gedung-gedung besar. Bandung terbakar, tapi semangat rakyatnya justru semakin membara. Dari kejauhan, bendera merah putih masih berkibar di tengah asap tebal. Suara para pejuang menggema di seluruh penjuru kota. Untuk Bandung tercinta, merdeka atau mati. Kita rela segalanya untuk Indonesia.
city is burning. We are burned on the city. Indonesia are not. Gedung boleh terbakar, tapi semangat kami takkan padam. Selama merah putih masih berkibar, Indonesia tetap hidup. Api itu bukan sekedar nyala yang membakar bangunan, tapi simbol keberanian dan tekad bangsa Indonesia yang tak ingin dijajah lagi. Pagi pun tiba. Bandung kini tinggal puing-puing dan asap tipis yang masih mengepul. Namun, dari reruntuhan itu lahir semangat baru yang tak akan pernah padam. Bandung ini telah tinggal puing-puingnya saja, tapi semangat rakyatnya tetap menyala. Peristiwa ini akan dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Kita kehilangan rumah, tetapi tidak kehilangan semangat. Kami persekutuan Bandung siap terus melawan. Aku janji aku akan menjaga kemerdekaan ini sampai aku bisa mati. Bandung boleh terbakar. Boleh jadi abu, tapi Indonesia abadi. Bandung Lautan Api. Sejarah sedang ditulis di Pendopo ini. 2 bulan yang lalu, para pemuda bersumpah. Kini, giliran para perempuan yang mengikuti hari ini. Luar biasa Tuhan, mereka datang dari berbagai penjuru, mulai dari Jawa dan Sumatera. Rasa persatuan benar-benar terasa. Ini akan menjadi berita yang menggemparkan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, atas nama Panitia Kongres dengan penuh syukur dan hati yang berbunga, saya nyatakan Kongres Perempuan Indonesia pertama ini resmi dibuka. Kita berkumpul di sini bukan hanya sebagai anggota wanita utama Asia, Putri Indonesia ataupun Jong Java. Kita berkumpul hari ini dengan satu identitas, perempuan Indonesia. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dari para pemuda harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Jika perempuan adalah tiang negara, maka marilah kita menjadi tiang yang kokoh. Hari ini kita akan membicarakan nasib kita, perkawinan anak, pendidikan bagi anak perempuan, dan martabat buruh perempuan. Saudara-saudari, benar sekali apa yang dikatakan Ibu Sukanto. Persatuan adalah nafas kita, tapi persatuan tanpa aksi, tanpa tindakan nyata adalah omong kosong. Lihatlah di sekitar kita. Berapa banyak saudari kita yang dinikahkan begitu saja, seperti barang dagangan. Demi menyelesaikan utang orang tua atau menjaga gengsi keluarga, kita harus berani menuntut undang-undang perkawinan yang melindungi kita, agar tidak ada lagi perempuan yang dinikahkan paksa. Saya sepenuhnya mendukung pendapat Ibu Munjian. Namun, akar dari permasalahan ini adalah kebodohan. Selama Ibu buta huruf dan tidak berpengetahuan, selama itu pula kita akan mudah ditindas. Perjuangan kita harus dimulai dari bangku sekolah. Kita perlu mendirikan lebih banyak sekolah untuk anak perempuan. Bukan sekedar sekolah yang untuk menyenangkan anak Islamis, tetapi sekolah yang bisa mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan
kesadaran sebagai orang Indonesia yang merdeka. Sebagai seorang yang lahir di lingkungan keraton, saya melihat sendiri betapa adat seringkali membelenggu. Tapi, bukankah kita bisa memanfaatkan posisi kita? Saya setuju, pendidikan adalah kunci. Marilah kita, para perempuan yang lebih beruntung, membuka akses luas-luasnya bagi saudari-saudari kita di kalangan rakyat jelata. Saya dari Bang Java ingin menambahkan, perjuangan kita tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan para pejuang kemerdekaan bangsa. Kita harus menolak kerja baksa bagi perempuan. Upah mereka harus setara. Kita harus memprotes pemerintah kolonial Belanda yang memiskinkan rakyat kita. Ibu Trio Wangso, ketidakadilan tidak pernah menunggu kita sampai siap. Jika kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Kita harus berani menjadi pelopor. Saudara-saudari, perdebatan yang awal tadi adalah bukti bahwa kita memiliki kesepakatan yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Dari semua pembicaraan, kita telah mencapai beberapa kesepakatan mulai. Pertama, Kongres mendirikan badan permanen dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disebut dengan PPPI untuk melanjutkan perjuangan ini. Kedua, PPPI akan memperjuangkan agar peluang perkawinan anak dihapuskan dan mendesak diadanya undang-undang perkawinan yang lebih adil. Ketiga, PPI akan menggalang dana untuk mendirikan dan mendukung sekolah-sekolah bagi anak perempuan di seluruh Nusantara. Keempat, Kongres menyerukan kepada semua perempuan Indonesia untuk meningkatkan derajat dan kecerdasannya, karena hal itu langsung terkait dengan derajat bangsa. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Suara kita akhirnya bersatu. PPPI ini adalah awal yang gemilang. Maka, dengan ini, saya tutup Kongres Perempuan Indonesia pertama. Hari ini, kita tidak hanya berkongres. Hari ini, kita telah melahirkan sebuah gerakan yang akan mengubah sejarah. Saudara-saudari, maju terus, jangan pernah mundur. Maju terus, jangan pernah mundur. Mereka bukan sekedar mengurus dapur, Tuan. Hari ini mereka sedang membangun sebuah fondasi bangsa. Benar, Nak. Fondasi yang paling kokoh.